Shalom saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pastor Yahya Iskandar. Senang sekali melalui serial video-video ini saya dapat berbagi dengan saudara-saudara mengenai tafsir saya terhadap beberapa teks firman Tuhan yang berkaitan dengan isu-isu hangat dan menarik untuk dibahas. Tentu saja saya akan berusaha menyajikannya dalam tema-tema yang mudah-mudahan dapat mengundang rasa penasaran. Namun saudara, saya juga tetap berdoa agar semuanya ini tetap ada dalam jalur yang dikenan Tuhan, sehingga firman-Nya semakin diberitakan melalui sarana ini, dan serial video-video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku, di dunia ini ada banyak pandangan mengenai nasib manusia sesudah ia meninggal. Antara lain, yang pertama, ada yang mengatakan bahwa setelah manusia meninggal, kehidupannya sudah tidak ada lagi. Ia sudah punah, maksudnya sesudah nafas seseorang itu berhenti, maka tubuhnya yang materi itu akan menyatu lagi dengan alam, sehingga tidak ada apa-apa lagi pada manusia itu. Ia sudah punah begitu saja. Nah, coba lihat kita gambar ini, saudaraku. Gambar pemakaman ini menunjukkan bahwa tubuh manusia yang materi itu akhirnya menyatu lagi dengan alam dan punah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sesudah kematian ada kehidupan yang akan dijalani dalam bentuk lain atau sebagai makhluk lain. Ini adalah kepercayaan tentang adanya reinkarnasi atau tahapan kehidupan yang berulang terus-menerus melalui penjelmaan demi penjelmaan. Nah, ini gambarnya, saudaraku. Lukisan ini menjelaskan adanya proses reinkarnasi dari setiap makhluk. Dan yang ketiga, ada yang percaya bahwa sesudah mati, roh manusia itu akan gentayangan di bumi. Ada yang berkomunitas, ada pula yang sendiri-sendiri. Nah, saudara lihat gambar ini adalah hasil rekayasa foto yang menggambarkan seorang wanita yang rohnya gentayangan sesudah meninggal. Nah, saudaraku, kepercayaan semacam ini bukan hanya diyakini oleh suku-suku primitif di pedalaman. Orang-orang modern pun banyak yang percaya, sehingga seringkali terungkap melalui sesajen dan penghormatan-penghormatan tertentu kepada para arwah leluhur. Dan yang keempat, ada pula yang percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang harus memberi pertanggungjawaban atas masa hidupnya di bumi ini di hadapan Tuhan Sang Maha Pencipta. Inilah kepercayaan yang dianut oleh kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Perhatikan gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah lukisan tentang takhta putih pengadilan Tuhan atas seluruh umat manusia. Oke, saudara-saudaraku, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan tema nasib manusia sesudah meninggal dari sudut pandang Kristen. Untuk itu, ada baiknya saya memulainya dengan sebelum manusia itu meninggal. Ya, sebelum manusia itu meninggal. Satu-satunya kepastian bagi manusia yang hidup, siapapun itu, adalah kematian. Saya ulangi, satu-satunya kepastian bagi manusia yang hidup, siapapun itu, adalah kematian. Nah, tentu saja dalam hal ini saya mengecualikan mereka yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17a. 1 Tesalonika 4 ayat 17a, siapa mereka? Kita baca dulu ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 17a, kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Nah, jadi, mereka adalah orang-orang percaya yang masih hidup sampai saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Mereka itu tidak mengalami kematian. Sebaliknya, langsung mengalami perubahan tubuh menjadi tubuh kemuliaan, dan kemudian langsung mengalami rapture atau pengangkatan. Nah, saudara lihat gambar ini? Ini adalah gambar atau lukisan orang-orang yang mengalami perubahan tubuh dan langsung mengalami rapture atau pengangkatan. Saudara-saudaraku, kepastian kematian pada seseorang ini sangat jelas disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini. 1. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 8a. Pengkhotbah 8 ayat 8a. Tidak seorang pun berkuasa mengendalikan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ayat ini jelas menuliskan bahwa kematian itu ibarat angin yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Artinya, kematian bisa saja datang tiba-tiba kepada siapapun dengan tidak bisa ditolak atau ditampik. Nah, coba lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini gambar mayat. Mungkin saja orang ini masih sangat muda. Tetapi baca sebuah ayat dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sebagaimana manusia ditetapkan satu kali harus mati, kemudian sesudah itu dihakimi.
Ayat ini jelas sekali memberitahu bagaimana nasib setiap orang sesudah kematiannya. Orang itu akan menghadapi pengadilan untuk dihakimi. Perhatikan gambar ini, saudaraku. Lukisan ini serupa dengan lukisan sebelumnya tentang pengadilan tahta putih, namun yang kelihatan hanya satu orang yang sedang diadili. Karena memang setiap orang satu persatu akan diadili. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan kebanyakan orang adalah, siapakah yang akan menghakiminya? Siapakah yang akan menghakiminya? Mungkin selain orang Kristen, ada yang mempercayai bahwa Yesus Kristus akan menjadi hakim pada pengadilan di akhir zaman. Tapi saya tidak akan membahas kepercayaan yang lain. Sebab video ini hanya akan membicarakan iman Kristen. Jadi kita kembali saja kepada pertanyaan, siapakah yang akan melaksanakan penghakiman itu? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya mungkin adalah, atas dasar apa atau dengan standar apakah penghakiman itu diputuskan dalam pengadilan tersebut? Nah, saudara-saudaraku, iman Kristen dengan tegas menjawab bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang akan mengadili manusia di dunia ini. Perhatikan gambar ini, saudaraku. Lukisan ini juga sama dengan lukisan-lukisan sebelumnya. Bedanya di sini, kita melihat jelas sekali Tuhan Yesus Kristus duduk di tahtanya yang tertinggi sedang mengadili manusia tersebut. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya untuk membuktikan hal ini ada beberapa ayat pendukung. Namun kita hanya akan mengutip satu saja, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat yang kelima. 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, kata Dia dalam ayat ini maksudnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini dapat saudara telusur, periksa, buktikan dari konteksnya, terutama dari 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Saudara akan dapatkan itu, bahwa Dia adalah Yesus Kristus. Nah, ini adalah jawaban bagi pertanyaan yang pertama. Lalu mengenai pertanyaan yang kedua, apa standar? Apa dasar dari penghakimannya? Saudaraku, ternyata standar yang dipakai Tuhan untuk menghakimi manusia adalah apakah manusia itu menerima atau menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, ini bukanlah standar yang dipaksakan. Ini tidak Tuhan paksakan secara otoriter. Justru standar ini dasarnya adalah kasih Tuhan yang sempurna, yang selalu Dia tawarkan kepada setiap manusia. Bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa rela menjelma menjadi manusia. Lihat gambar kandang dan palungan ini. Inilah saat di mana Tuhan yang Maha Kuasa itu menjelma menjadi bayi kecil dalam asuhan Maria dan Yusuf demi menjadi sama dengan kita manusia. Kemudian sesudah dewasa, Dia juga rela berkurban sampai mati di kayu salib demi menebus semua manusia yang berdosa. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, ketika rela menanggung penderitaan yang sangat hebat demi menjadi kurban tebusan untuk menebus kita manusia dari dosa. Jadi sekali lagi, standar penghakimannya adalah siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dialah yang berhak masuk surga. Sebaliknya, siapa yang menolak, dia akan masuk ke neraka. Nah, mengapa orang itu masuk surga? Sebab namanya pun tertulis dalam kitab kehidupan. Sedangkan yang menolak, namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Dan dia akan ada di neraka selama-lamanya. Kita sudah tiba pada pembahasan bahwa yang akan menghakimi semua manusia yang hidup dan yang mati adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan standar penghakimannya adalah percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan dan ia masuk surga. Sedangkan yang tidak percaya, namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan dan ia masuk neraka selamanya. Saudara-saudaraku, begini kira-kira penjelasannya. Kitab suci kita dengan rinci mengajarkan bahwa kita adalah makhluk yang bukan ada dengan sendirinya, melainkan ada karena Sang Maha Pencipta. Sekalipun kita dilahirkan melalui kedua orang tua kita, kita juga percaya bahwa semua makhluk termasuk bumi, langit, dan seluruh alam semesta ini dijadikan juga oleh Dia. Nah, lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah lukisan Tuhan Yesus menciptakan alam semesta. Bukan itu saja, kitab suci juga memberi kesaksian bahwa ketika diciptakan, baik manusia maupun alam semesta, semuanya ada dalam keadaan baik.
Perhatikan gambar ini, kita lihat betapa indah dan serasinya semua ciptaan Tuhan ketika baru saja diciptakan. Adapun mengenai manusia, yakni Adam dan Hawa, ternyata dari semua ciptaan Tuhan itu hanya manusia sajalah yang diciptakan menurut citra dan rupa Tuhan. Lihat gambar ini, inilah lukisan ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Lalu mengembuskan nafasnya kepadanya, dan inilah yang disebut diciptakan menurut citra dan rupa Tuhan. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya yang hanya difirmankan jadi, maka jadilah. Manusia berbeda, saudaraku. Nah, karena itu manusia diberi mandat dan otoritas untuk mengelola semua ciptaannya yang lain yang telah diciptakan Tuhan itu. Namun, sayang, karena kejatuhan manusia dalam dosa, lihat gambar ini, inilah lukisan bagaimana manusia terperdaya iblis dan mengalami kejatuhan dalam dosa. Di sini kita melihat Hawa tengah memberikan buah terlarang untuk dimakan oleh Adam. Maka sejak itu manusia menjadi terkutuk. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku, ini adalah lukisan Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden dan hidupnya terkutuk. Juga bumi ikut terkutuk. Maka sesudah kejatuhan dalam dosa itu, segala yang buruk dan jahat terjadi pada manusia. Dan bumi ini, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambaran yang membedakan antara bumi sebelum terkutuk dan bumi yang terkutuk. Termasuk juga kepastian datangnya kematian pada setiap orang. Nah, jika manusia yang diciptakan seturut citra dan rupa Tuhan saja bisa mengalami kerusakan dan mati, maka tidak mustahil alam dan jagat raya ini pun suatu saat bisa lenyap, binasa. Kitab suci menuliskan bahwa hal itu terjadi berbarengan dengan pelaksanaan pengadilan tahta putih. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Lalu bumi dan langit pun lenyap dari hadapannya dan tempatnya pun tidak didapati lagi. Saudara, bersamaan dengan itu pula Tuhan menciptakan langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, saudara-saudaraku, lihat gambar ini juga. Ini adalah gambaran langit dan bumi baru yang Tuhan ciptakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pengadilan tahta putih, standar yang diberlakukan Tuhan itu dasarnya adalah kasih Tuhan yang sempurna. Nah, apa maksudnya, saudaraku? Begini. Kepada manusia, Tuhan telah menawarkan dirinya sendiri untuk membayar tuntutan keadilannya bahwa setiap kejahatan harus dikenai hukuman. Nah, hukuman karena kejahatan akibat dosa manusia itu, ternyata Tuhan sendirilah yang rela menanggungnya. Inilah yang disebut kasih, sebab kasih itu pada hakikatnya adalah memberi, berkurban. Dan hal itu benar-benar dibuktikan Tuhan ketika dia rela menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Saudara lihat gambar ini? Ini adalah lukisan kerelaan Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tidak berdaya ketika dia disalibkan demi menyelamatkan kita manusia. Nah, selanjutnya, saudara-saudaraku, kitab suci memberi kesaksian bahwa roh Yesus yang telah wafat itu turun ke alam maut untuk menggantikan tempat kita, manusia yang seharusnya berada di sana selama-lamanya. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah lukisan Yesus turun ke alam maut atau ke neraka. Namun, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia berhasil mengalahkan kuasa alam maut, berhasil mengalahkan kuasa neraka. Dia bangkit dari kematiannya. Lihat gambar ini, saudaraku. Inilah lukisan Yesus yang bangkit dari kematian setelah mengalahkan kuasa neraka. Nah, saudaraku, semuanya itu sudah Tuhan lakukan karena kasih-Nya. Dan hal itu benar-benar menyejarah dalam hidup kita manusia. Bukti terkuatnya adalah adanya tahun Masehi atau kalender Masehi. Lihat gambar ini, saudaraku. Adanya Messiah calendar ini membuktikan bahwa Mesias kita atau Yesus Kristus pernah hidup di bumi ini. Itulah bukti kasih Tuhan kepada manusia yang sangat dikasihinya. Inilah yang disebut anugerah, saudara-saudara. Sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterima oleh manusia, namun justru manusia menerimanya juga. Dan sekarang anugerah itu pun masih ditawarkan kepada semua orang, siapa saja, bahkan sampai berakhirnya dunia ini nanti. Sehingga nanti pada saat berlangsungnya pengadilan tahta putih, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11, 12, dan 15, barulah Tuhan Yesus memutuskan surga atau neraka bagi setiap orang. Mari kita baca ayat-ayat ini, saudaraku. Wahyu 20 ayat 11a. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Wahyu 20 ayat 12a. Aku melihat orang-orang yang telah mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Tuhan. Lalu dibukalah gulungan kitab, juga sebuah gulungan kitab yang lain, kitab kehidupan pun dibuka. Wahyu 20 ayat 15. Jadi, jika seseorang namanya tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan, maka ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu 13 ayat yang ke-8 dan Wahyu 21 ayat 27
menuliskan bahwa kitab kehidupan itu adalah kitab kehidupan anak domba. Coba kita baca dulu ayat-ayatnya. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Sehingga semua yang tinggal di bumi, yang namanya sejak permulaan dunia tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang tersembelih itu, akan menyembah kepadanya. Wahyu 21 ayat 27. Siapapun yang najis dan melakukan kejijikan serta dusta, mereka sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Lalu, jika nama panjangnya adalah kitab kehidupan anak domba, apa sebenarnya maksudnya? Saudaraku, tafsir manapun pasti akan mengartikan bahwa kitab kehidupan itu ada, dasarnya adalah karya penebusan sang anak domba, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya orang-orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang sudah menerima realisasi dari karya penebusan Yesus Kristus, karena mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, hal ini semakin terkonfirmasi melalui apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ketiga. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ketiga. Aku pun meminta kamu, hai teman sepenanggungan yang sejati, bantulah kedua wanita ini yang telah berjuang demi Injil bersamaku, juga bersama Clemens dan teman-teman sekerjaku lainnya yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, saudara-saudaraku, ayat ini jelas menyebutkan bahwa orang-orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang berjuang demi Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan yang digenapkan Yesus Kristus ketika Dia rela mati menebus setiap manusia dari dosa dan kematian. Jadi, orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekarang kesimpulannya, nasib manusia sesudah meninggal ternyata terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang dihakimi dan diputuskan masuk surga karena nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya, mereka ini adalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan orang-orang percaya yang hidup kekal selamanya bersama Tuhan Yesus di surga karena namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kelompok yang kedua, mereka yang dihakimi dan diputuskan masuk neraka karena nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lihat gambar ini. Ini adalah lukisan orang-orang yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Karena semasa hidupnya, mereka menolak tawaran anugerah Tuhan yang menebus mereka dari kematian kekal melalui harga yang telah dibayar oleh Yesus Kristus. Karena itu mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, saudara-saudaraku, bagi semua saudara yang menyaksikan video saya ini, saya berharap dan berdoa agar saudara, sama seperti saya, kita semua berada di kelompok yang pertama. Namun, jika ada yang baru pertama kali mendengar berita anugerah Tuhan ini, yaitu hak untuk saudara masuk ke surga, sebenarnya telah dijamin penuh, lunas, dan sah oleh Yesus Kristus. Saya menyarankan, terimalah Yesus Kristus saat ini juga. Terimalah Dia untuk menjadi Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.